What's up YouTube? Selamat datang kembali di salah satu episode di channel kita 1201 Production. Dan hari ini kita mau bahas tentang bagaimana cara yang benar untuk tuning snare drum Anda. Video ini sebenarnya sebelumnya adalah request dari salah satu viewer kita yang minta agar dibuatkan video tentang bagaimana cara yang baik dan benar untuk tuning snare drum. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi tentang snare drum, sedikit pesan dari sponsor kami, Lospank Clothing Surabaya. Kalau bagi teman-teman atau viewer-viewer yang belum tahu tentang Lospank Surabaya, bisa langsung buka aja di sini Instagramnya @lospank. Kami juga dari 1201 Production Surabaya mau ngasih teman-teman diskon 20% untuk setiap pembelian yang menggunakan kode promo di sini juga. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja datengin Lospank, cari desain kaos yang paling cocok dengan kalian. Order, sebut juga kode promo kami ini dan langsung dapatkan diskon 20%. Jadi nggak pakai lama lagi, langsung aja kita langsung bahas masalah snare drum. Yuk kita jalan. Oke, sekarang mari kita membahas tentang bagaimana cara yang benar untuk tuning snare drum kita. Sebelum kita memulai apapun, pastikan shell ataupun body, maksudnya shell bagian sisi-sisi ini yang menyentuh dengan head itu pastikan bersih dari segala debu. Mungkin ada debu, ada serbuk kayu, atau mungkin pecahan-pecahan stick mungkin ada yang masuk ke sana. Bersihkan terlebih dahulu agar head itu benar-benar murni menempel ke shell drum, shellnya snare, tanpa ada gangguan dari debu-debu ataupun yang mengganggu lah pokoknya. Oke, lanjut. Setelah kita membersihkan, pastikan semua headnya terpasang. Head ratio ya, kita ngomong tentang head bawah dulu. Head ratio-nya terpasang. Kendorkan snappy-nya. Ini namanya snappy. Kendorkan snappy-nya. Kemudian masukkan stick. Sini. Tujuannya agar ketika kita mau mentuning head ratio-nya, snappy-nya ini tidak akan kena di ratio-nya, di head-nya, karena akan sedikit susah kalau snappy-nya ini masih menempel ke head-nya. Oke, jadi kita mulai. Langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah kita akan mengencangkan masing-masing baut dengan menggunakan jari saja. Hanya menggunakan jari. Oke, kita kencangkan sekuat mungkin, sekencang mungkin menggunakan jari. Sedapat mungkin sampai jari sudah tidak mampu memutar lagi. Setelah sudah terkencang dengan putaran jari saja, saatnya kita sekarang pakai kunci drum. Kita akan mulai mengencangkan satu persatu dengan urutan sebagai berikut. Anggaplah ini, kita anggap ini sebagai jam 12. Karena ini kan arahnya begini ya, jam 12, 1, 2, 3-nya di sini nggak ada. Pokok kita menggunakan memulai memutar dari sini. Kita putar 2 putaran. 1, 2. Kemudian dilanjutkan dengan mengencangkan bagian seberangnya. Di mana seberangnya sini jelas adalah bagian yang sini. Kencangkan juga 2 putaran. 1, 2. Kemudian kita bergeser 1 ke kiri. Kencangkan 2 putaran juga. 1, 2. Kemudian kita melompat ke seberangnya. 1, 2. Bergeser 1 ke sebelah sini. Kencangkan lagi 2, 1, 2. Lanjutkan sampai semuanya sama-sama sudah terkencang 2 kali putaran. Oke, setelah semua terkencang dengan 2 kali putaran, cek lagi pinggiran-pinggiran sisi sebelah sini dari head. Pastikan tidak ada lagi kerutan-kerutan pada head. Jadi headnya ini sudah duduk dengan sempurna di shellnya. Nah, untuk head ratio, kita harus memastikan kalau head ratio itu benar-benar kencang sekali. Kenapa? Ya sebenarnya tergantung selera ya. Tujuannya head ratio ini dikencangkan adalah agar kita bisa mendapatkan sensitivitas yang tinggi terhadap bunyi snappy. Jadi kalau teman-teman suka memainkan musik-musik yang mungkin seperti funk atau jazz atau lebih ke arah pop, itu sangat membutuhkan respons dari snappy yang sensitif. Jadi pastikan
head ratio Anda kencang sekali, bahkan kencang sekali. Saya juga akan mulai ngencangin lagi dengan urutan yang sama, mulai dari sini, menyeberang ke sini, nyebrang lagi ke sini, nyebrang lagi, dan seterusnya. Oke, setelah saya rasa ini sudah cukup kencang, berikutnya yang harus dilakukan adalah kita akan mengetuk masing-masing sisi daripada baut yang ada, lux yang ada, dari sisinya dari sini. Kita akan memukul kurang lebih sekitar 2-3 cm dari bautnya. Jadi kita akan memukul di sini, kita akan memukul menggunakan kunci drum aja. Maka akan kerasa kalau memang ada nadanya. Nah, untuk mendapatkan tuningan yang baik, kita harus menyamakan sebisa mungkin antara setiap baut. Kita harus menyamakan nadanya. Contohnya, samakan dengan sebelahnya. Kalau telinga Anda jeli, pasti akan ketahuan kalau yang ini, baut yang ini bunyinya sedikit lebih rendah ketimbang yang ini. Maka baut yang ini harus kita kencangkan lagi. Lanjut lagi kita ke baut sebelahnya. Ini juga sedikit lebih rendah, harus kita kencangkan lagi. Lakukan ini semua sampai seluruh nada, seluruh tone yang ada di masing-masing baut bunyinya sama. Nah, bisa kita lihat sekarang hampir semua nada dalam setiap baut pitch-nya hampir sama. Mari kita simak bareng-bareng. Oke, berikutnya setelah kita selesai dengan head ratio atau head bawah, kita akan menuju ke head atas atau biasa kita sebut head better. Sebenarnya head yang saya pakai ini bukan head baru lagi. Memang kalau memang kelihatan udah banyak bekas stick marknya dan juga ada bekas damper dan segala macam. Tapi ya nggak apa-apa lah, cuma sekedar untuk menunjukin bagaimana cara yang baik untuk mentuning snare drum. Sama seperti waktu kita mengerjakan head bawah, head ratio, bersihkan terlebih dahulu sisi dalam daripada shellnya yang menyentuh langsung ke head. Pastikan itu bersih dari segala debu maupun serpian-serpian kayu dari stick atau apapun itulah, pokoknya harus bersih. Lap, gunakan lap yang halus biar shellnya juga nggak rusak, nggak baret. Dan setelah itu pasang head, tempatkan head. Terserah ya, mau ditempatkan logonya mau di atas, mau di bawah, mau di samping, itu terserah. Tapi yang jelas yang berusaha saya sampaikan di sini adalah bagaimana cara untuk tuningnya. Jadi nggak masalah kalau ini logonya mungkin berada di sini atau dimanapun, nggak masalah. Masih sama seperti head bawah, kita akan memulai mengencangkan menggunakan jari kita. Jadi nggak bakal lama lagi, yuk kita kencangkan. Oke, setelah kita kencangkan dengan jari, langkahnya masih sama seperti langkah waktu kita mengerjakan head ratio. Kita akan memulai mengencangkan satu persatu dengan urutan yang menyilang, kemudian bergeser sebelah. Jadi katakan kita mulai dari sini, kita akan mengencangkan ini beberapa kali putaran, kemudian kita akan menyeberang ke sini. Setelah ini kita kencangkan, kita akan bergeser satu ke sebelah. Kita kencangkan yang ini, kemudian kita seberang lagi ke sini, silang terus sampai semuanya sampai di satu pitch yang kita tentukan. Jadi yuk kita kerjain. Oke, setelah kita mengencangkan bagian atasnya, kita akan
akan melihat seberapa tinggi nada di setiap baut yang ada. Masih sama seperti cara yang di bawah. Kita coba satu-satu. Oke, sampai pada step yang ini, semua bergantung kepada selera masing-masing drummer. Kadang ada yang suka bunyinya itu tuningannya lebih low, ada yang suka medium, ada yang suka high. Kalau kita lihat di tuningan yang ada di snare ini sekarang, masih agak medium ya. Masih agak medium. Karena saya suka tuningan yang sangat tinggi sekali, jadi saya masih akan naikin tuningannya mungkin kurang lebih setengah putaran di setiap luxnya, di setiap bautnya. Jadi kita sama seperti cara sebelumnya, kita akan mulai dari sini, nyebrang, nyamping, nyebrang lagi, nyamping, nyebrang, dan seterusnya. Ya, ternyata dibutuhkan lebih dari setengah putaran untuk sampai ke pitch yang saya suka. Setelah kita menentukan pitchnya seberapa, coba kita pukul pakai stick. Ya, kurang lebih selera saya segini, cocok. Oke, setelah kita dapetin pitchnya, saatnya kita naikin atau mengaktifkan snapping-nya. Ingat, snappy tidak perlu terlalu kenceng, tapi juga jangan terlalu longgar karena nanti akan ada bunyi yang terlalu terlalu bergetar gitu deh. Setelah saya pasang snappy-nya, kita coba. Dan tips yang terakhir ini bisa juga dipakai, bisa juga enggak. Ini semua tergantung selera ya. Kalau menurut saya sound snare seperti yang sekarang ini itu sedikit terlalu banyak overtone-nya atau banyak ring-nya, nging. Saya nggak terlalu suka ada bunyi ring seperti itu. Jadi saya akan masang damper. Kebetulan yang saya punya ini damper gel ya, udah bekas juga sih. Kita akan pasang ini di sini. Damper bisa apa aja ya, bisa juga dalam bentuk lakban atau tisu di lakban, terserah. Tapi yang jelas pemasangannya harus berada di posisi yang benar. Kita nggak mau dong masang damper itu berada di tepat di tengah gitu kan, nggak mungkin. Jadi pastikan posisinya agak di pinggir-pinggir aja. Oke, jadi setelah kita pasang damper gel ini, bunyinya menjadi ya, seperti itulah sound yang saya cari dari sebuah snare drum. Ya, itulah beberapa tips dan triks dari kami tentang bagaimana tuning snare drum Anda. Ada banyak di luar sana cara-cara tuning ya, tapi menurut kami di sini di 1201 yang selalu cara paling efisien adalah cara-cara yang sudah disebutkan tadi. Jadi semoga video ini dapat berguna untuk Anda. Jangan lupa like dan subscribe apabila teman-teman ngerasa kalau video ini berguna. Dan ya, sampai ketemu di episode berikutnya. God bless you. Bye.